Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas malam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan UUD 1945. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini. UUD 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Kedudukan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara atau dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya, kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengetahuan atas kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh Undang Dasar 1945 serta hubungan antara pembukaan dengan Pancasila. Karena di dalam pembukaan Undang Dasar 1945 itulah tempat terdapatnya Pancasila sebagai filsafat negara secara formal yuridis. Pembukaan 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea kalau ditinjau dari segi isinya memiliki spesifikasi tersendiri. Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai: yang pertama, norma hukum. UUD 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, ada hukum dasar. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya setiap produk hukum harus berlandasan UUD 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, ada negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.